maupun dari senior juga, dan saya juga alhamdulillah berpengalaman sebagai pemimpin di organisasi-organisasi waktu saya bersekolah di SMK dulu. Jadi itu ada jenjang lah. Di SMA saya udah pernah jadi ketua di PMR, terus pas jadi KSR di PMI dapat dukungan juga, jadi makanya saya coba untuk naik dan alhamdulillah dapat ini. Jadi katanya sebagai komandan PMI ini kayak mencakup semua gitu ya? Iya, saya mencakup semua teman-teman relawan se-PMI Kota Tangerang Selatan. Jadi memang kalau di PMI kan banyak yang ada dari mungkin PMI kabupaten kota lainnya, terus ada yang dari Bandung juga, atau bahkan se-Indonesia itu ada PMI. Nah, saya yang mewakili Kota Tangerang Selatan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap peran PMI dalam masyarakat ini? Oke, yang harus teman-teman ketahui di PMI itu sebenarnya kita melakukan beberapa pelayanan. Contohnya yang langsung terjun ke masyarakat adalah kita membuka sebuah pelayanan ambulans. Nah, itu dari PMI itu kita membuka pelayanan ambulans 24 jam gratis. Jadi ketika nanti di wilayah Kota Tangerang Selatan ada yang terjadi amit-amit seperti laka lantas, kecelakaan lalu lintas, itu kita harus siap ketika memang sudah ditelepon oleh masyarakat. Siap-siaga 24 jam. Makanya di kami itu ada yang juga yang namanya pelayanan posko 24 jam. Jadi kita juga memantau arus lalu lintas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Non-stop gitu? Iya, jadi non-stop. Kapanpun masyarakat butuh ambulan, kita harus siap. Jadi memang nggak mengenal waktu, bisa nanti subuh-subuh, tapi memang dari yang sudah terjadi itu rata-rata kecelakaan itu tinggi pada saat malam hari, mungkin karena banyak faktor. Yang pertama mungkin karena mereka pulang kerja malam terus ngantuk. Nah, itu kan membahayakan. Nah, terus kita juga bisa sosialisasi juga ke masyarakat, sosialisasi tentang contohnya tadi kita bisa sosialisasi tentang gimana sih caranya berkendara yang baik, nggak ngantuk, jadi di malam hari. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau belajar itu banyak, boleh langsung nanti ke PMI nanti. Iya, ya, oke. Jadi terus strategi Bapak untuk meningkatkan partisipasi anggotanya dalam PMI itu kayak gimana? Kita ada yang namanya apa ya, pemantauan anggota itu. Kalau misalnya di sekolah-sekolah kayak absensi seperti itu, jadi ada peraturan-peraturan tersendiri juga. Jadi memang di PMI ini, terutama khususnya di relawan, kita memang diwajibkan harus siap siaga karena kita juga ada pendidikannya. Jadi sebelum teman-teman bergabung menjadi anggota kita itu, kita dididik terlebih dahulu. Jadi biar teman-teman ini dilatih siap 24 jam. Jadi ketika nanti ada bencana di Kota Tangerang Selatan, teman-teman siap dimobilisasi, atau ada bencana di luar, teman-teman harus siap dimobilisasi. Ketika tidak siap, itu nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi sendiri, tergantung dari teman. Baik, selanjutnya ada pendapat kakak ini mengenai pentingnya kerjasama antar organisasi kemanusiaan itu. Iya, di Kota Tangerang Selatan sendiri khususnya di PMI kita bekerja sama dengan sekretariat organisasi masyarakat lainnya. Seperti kita bekerja sama di namanya Sekber Jenetreng. Jenetreng itu tempat wisata yang ada di Kota Tangerang Selatan, tapi dia berbasisnya memang kemanusiaan juga. Jadi dia itu entah bersih-bersih sungai yang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, itu kita selalu mengadakan tim minimal sebulan sekali atau 2 bulan sekali seperti itu. Terus juga kita di PMI Kota Tangerang Selatan tersendiri pun bekerja sama instansi-instansi yang terkait. Contohnya ada BPBD, kan sama tuh. Iya, ada kaitannya. Tapi kalau BPBD kan lebih ke kebencanaan. Ketika ada longsor di Kota Tangerang Selatan, dia langsung terjun. Nah, kita membackup di bagian medisnya, pertolongan pertamanya. Jadi ketika nanti dari tim membutuhkan medis, PMI itu siap untuk melakukan pertolongan pertamanya. Dan itu pun rutin. Bahkan tadi pagi itu di Kota Tangerang Selatan sendiri itu ada banjir di wilayah Pusat Serpong. Jadi itu dia aliran Kali Cisadane, itu banjirnya setinggi 4 meter, sudah hampir melewati batas atap rumah. Nah, itu kita menerjunkan personil ke sana. Kita menerjunkan 2 ambulan dan 1 perahu. Itu
membackup petugas-petugas dari BPBD. Nah, jadi saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Mutualisme Iya, gitu ya. iya, saling Saling membutuhkan aja. membutuhkan. Nah, selanjutnya kayak bagaimana sih cara apa memotivasi anggota PMI untuk terlibat aktif dalam organisasi? Ya, makanya mungkin ini banyak diterapkan di organisasi lain. Di PMI itu kita nggak pelit mengeluarkan penghargaan dan juga sertifikat. Jadi ketika memang setelah selesai tugas teman-teman atau anggota kita, dia langsung mendapatkan penghargaan. Nah, kebetulan itu ketua PMI Kota Tangerang Selatan. Kalau saya kan komandan dari relawannya. Nah, kalau ketua PMI Kota Tangerang Selatan itu untuk yang saat ini itu Bu Haja Airin. Nah, itu teman-teman anggota kita itu dia sangat semangat ketika memang mendapat penghargaan langsung dari beliau. Jadi kayak ada nilai tersendirinya. Iya. Gitu, dan itu pun nanti bisa digunakan ya mungkin nanti bisa buat tugas di sekolah juga yang berkaitan itu karena kita butuh data. Jadi kayak kita mendata anak-anak itu gimana? Iya, kita mendata dalam 1 tahun itu kita pernah dimobilisasi kemana aja. Nah, itu data itu tuh sangat penting nanti di dunia kerja. Data aktivitas. Ya, data aktivitas dari aktivitinya itu lumayan sangat dibutuhkan. Terutama mungkin nanti teman-teman relawan yang mau melanjutkan jenjangnya yang lebih serius, dia bisa masuk ke BPBD atau Basarnas yang lebih berkaitan langsung dengan pemerintah. Seperti itu. Oke. Nah, terus bagaimana sih pandangan kakak terhadap peran teknologi dalam memperkuat? Kalau oke, Udah ada apa Bagaimana sih pandangan kakak terhadap peran teknologi dalam memperkuat kinerja di PMI? ya di BPBD tersebut memang kita membutuhkan peran-peran apalagi teknologi yang mutakhir ya. Lagi zaman sekarang. Iya, apalagi zaman sekarang. Nah, teman-teman relawan ini kan dimobilisasi mungkin enggak cuma di wilayah Kota Tangerang Selatan aja. Contohnya waktu itu saya dimobilisasi ketika terjadi gempa di Cianjur. Itu mungkin kakak tahu kan yang gempa di Cianjur. Ngerasain nggak? Ya, merasa. Iya, nah itu kita sangat membutuhkan yang namanya kayak teknologi berbentuk digital. Nah, di PMI ini ada yang namanya aplikasinya sendiri. Namanya itu apa? Aplikasinya ada di Play Store, namanya Siamo. Nah, di sini tuh dia ada riwayat penugasan. Jadi nanti ketika teman-teman terjun langsung ke wilayah kebencanaan, di sini sudah terdata dan canggihnya di sini ada absensi fingerprintnya. Ya, otomatis gitu. Iya, jadi nanti kita absen fingerprint setiap hari sesuai dengan kita berada di sana. Jadi nanti nentuin titik koordinat bahwa menunjukkan bahwa personil kita benar-benar tugas langsung ke sana. Ini tuh untuk menghindari adanya yang pertama miskomunikasi, terus absensi gelap. Jadi kita menugaskan relawan, terus benar nggak nih dia ditugasin, benar nggak nih dia sampai ke tujuan. Benar nggak dia di sana? Iya, kan ya anak muda zaman sekarang ya, kita kan takut, makanya teknologi ini sangat dibutuhkan. Terus untuk mengambil data juga kita harus telepon dan apalagi di PMI itu ada yang namanya asesmen data, itu data cepat. Jadi ketika ada bencana, tim asesmen jalan dulu mengambil sampel data, itu nanti langsung dilaporkan ke posko pusat. Seperti jumlah korbannya berapa, rumah yang rusaknya berapa, terus kira-kira ada berapa kepala keluarga di sana dan kebutuhannya apa saja. Seperti itu. Jadi kan kalau di PMI kan banyak aktivitas atau kegiatan-kegiatan, pasti kita membutuhkan dana juga ya kak. Iya. Nah, jadi bagaimana sih kak strategi kakak dalam mengelola sumber daya dan dana di organisasi? Oke, kalau di PMI ini kita banyak donasi dari donatur yang ada di Kota Tangerang Selatan. Jadi makanya dari pihak PMI ini ada yang namanya bagian khusus pencarian dana, atau yang di PMI kenal itu PSD. Jadi tim PSD ini dia harus bermitra dengan perusahaan-perusahaan maupun dengan pemerintahan. Jadi kita juga dapat dari dana hibah dari pemerintah. Nah, itu dana hibah itu sifatnya mungkin 1 tahun untuk kegiatan 1 tahun, dan ada yang untuk sifatnya urgent seperti tadi yang kebencanaan. Nah, cara mengaturnya memang sudah dibagi-bagi per bulannya. Ketika memang PMI mengadakan kegiatan A, terus di bulan Januari misalnya, itu udah ada dananya tersendiri. Walaupun nanti dananya kurang, itu kita bisa tadi menghubungi mitra-mitra
kita memberikan pelayanan gratis untuk masyarakat, tetapi memang kita juga menyediakan beberapa paket pelatihan untuk perusahaan. Dari situ pun salah satu contoh sumber dana yang bisa dari PMI kami. Jadi kita menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk perusahaan kayak pelatihan pertolongan pertama, pelatihan K3 seperti itu. Oke, duduk. Udah. Oke, jadi di setiap organisasi kan pasti ada kayak struktur, terus divisinya apa? Iya. Bisa dijelaskan nggak sih kan kalau strukturnya ada apa aja, divisinya juga gitu? Oke, di struktur di PMI itu kita yang paling tinggi itu adalah ketua kita Bu Haji Airin Rahmidiani. Itu dia sebagai ketua. Terus di bawahnya itu ada pengurus-pengurus PMI. Pengurus PMI itu terdiri dari pengurus markas dan juga pengurus PMI kecamatan. Jadi di Kota Tangerang Selatan sendiri itu ada 7 kecamatan. Nah itu ada pengurus-pengurusnya tersendiri. Dia jadi yang mengkoordinir antara kecamatan. Nah setelah pengurus itu ada yang di bawahnya itu relawan. Nah kebetulan saya yang menjadi komandan relawannya, komandan KSPM Kota Tangerang Selatan. Nah relawan di PMI itu juga dibagi. Ada yang namanya KSR sama TSR. Kalau KSR ini dia untuk umum dan yang benar-benar dikasih pendidikan pada saat masuk. Jadi ada pelatihan pendidikan dasarnya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk yang TSR ini dia untuk orang yang benar-benar sudah memiliki spesialisasi seperti guru, terus dokter, terus fasilitator. Nah itu dia akan kita arahkan ke tenaga sukarelawan. Nah di KSR-nya ini ada beberapa pelayanan. Jadi ada kepala bidang kebencanaan, terus ada kepala bidang pelayanan kesehatan, dan di bawahnya ada anggota-anggota. Ya mungkin nggak beda jauh sama struktur dari organisasi-organisasi lain, cuman di PMI ini di setiap bidangnya ada penanggung jawabnya. Jadi setiap bidangnya itu ada, itu penanggung jawabnya satu orang atau? Iya, hanya satu orang dia yang jadi kepalanya. Oh, nggak ada wakilnya gitu ya? Nggak ada wakil. Dan di komandan saya sendiri, saya nggak ada wakil. Tapi memang beberapa PMI itu berbeda. Ada yang PMI-nya memiliki wakil dan ada yang enggak, tergantung dari kebijakannya masing-masing. Jadi kakak ini handle semua gitu? Iya, saya menghandle semua, nggak ada wakil. Karena memang saya nggak mau ada wakil. Karena saya berpikir bukannya nggak